Hai guys, jadi ini recording buat tutor DA workshop 1. Nah, ini kita punya 2 soal hari ini. Nanti kita bakal bahas linear programming sama satu lagi itu network optimization. Oke, nah pertama itu kita punya soal farm management. Di sini tuh mereka tuh planning untuk nanam crop. Nah, crop itu di ukuran tamannya itu 120 acre. Oke, nah terus di sini ada labor hour sama fertilizer yang dibutuhin masing-masing crop. Terus ada expected profit dari masing-masing crop. Nah, mereka itu bisa kerja sekitar 6.500 total hours sama punya berapa fertilizer, berarti punya 200 ton fertilizer. Nah, itu kan jadi constraint-nya gitu ya. Kayak mereka tuh bisa kerja limitnya itu 6.500. Terus mereka juga bisa fertilizer-nya itu cuma punya 200 ton. Nah, pertanyaannya itu what mix of crops should be planted to maximize family's total profit. Jadi, kalau linear programming itu, ini review sedikit, jadi linear programming itu kan bisa 2 model ya. Bisa minimize sama bisa maximize. Nah, di sini karena dia tanyanya mau yang maximize, berarti kita akan pakai model yang maximize. Nah, sebelum kita ke Excel, ini review aja barangkali kepake nanti buat UTS. Jadi kalau misalnya linear programming tuh ada cara nulisnya. Pertama, kita tulis dulu decision variable. Nah, linear programming tuh ada 3 bagian pokoknya. Jadi ada decision variable, terus nanti ada objective function. Objective function tuh objektifnya nanti tujuan ya. Jadi tujuannya apa aja sih? Kalau decision variable tuh variabel X-nya atau Y-nya itu ada apa aja gitu. Misalnya X1, X2, X3 gitu. Nah, kalau objektif tadi bisa maximize, bisa minimize. Satu lagi yang penting itu constraint. Nah, ini cara nulisnya manual aja. Pertama dari decision variabelnya dulu. Decision variable itu kan ada X1, X2. Nah, ternyata di sini kita punya 3X nih. Yang mana? Jadi, decision variable itu number of oats, number of wheat, sama satu lagi number of corns. Nah, terus objektifnya apa tadi? Nah, objektifnya itu kita akan maximize. Maximize, biasanya sih nulisnya maximize Z. Di mana Z adalah si persamaan profitnya. Nah, persamaan profitnya itu kan kita punya profit per unit 500. Ini profit dari oats itu kan 500 X1 tambah 600 X2 itu wheat tambah 950 X3. Gitu. Oke. Terakhir itu kita punya constraint. Nah, constraint-nya itu kan tadi biasanya tuh kalau constraint dia sebutin gitu. Dia cuma punya batasnya tuh ini. Batasnya tuh sekian. Nah, itu akan jadi constraint-nya kita. Jadi, constraint pertama itu labor hour. Labor hour. Nah, terus apa lagi? Fertilizer, karena kan dia cuma punya tadi berapa ton ya? Cuma ada 200 ton. Fertilizer. Satu lagi, tadi yang di awal itu land. Jadi dia cuma punya 120 acre. Ini harusnya
Kalau urutannya berubah-berubah juga nggak apa-apa sih. Intinya yang penting labor, fertilizer, sama land. Labor yang dibutuhin oleh oats itu kan 50, ini wheat 60, 105. Berarti 50 X1 tambah 60 X2 tambah 105 X3. Nah, lebih kecil. Lebih kecil. Jadi nggak bisa lebih daripada 6.500. Kalau fertilizer sama 1,5 X1 tambah 2 X2 tambah 4 X3. Nggak bisa lebih besar daripada 200 tadi. Kalau yang land, itu karena dia kan nggak bilang nih, oats itu berapa, wheat berapa, corn berapa, jadi kita anggapannya semuanya satu. Jadi X1 tambah X2 tambah X3. Lebih kecil daripada 120. Nah, satu lagi yang ketinggalan, ini biasanya sering lupa, cuman kalau dipikir masuk akal, pakai akal, kita harusnya tuh ada non-negative constraint. Jadi, non-negativity atau non-negative constraint itu maksudnya X1, X2, X3-nya itu nggak bisa minus. Jadi kalau misalnya kita gambar, misalnya kita gambar itu, kalau ini kan berarti nanti gambarnya, kalau manual ya, gambar itu kan misalnya garisnya kayak gini, kalau lebih kecil kan berarti di bawah, kayak gini kan. Nah, cuman kalau misalnya kita nggak taruh non-negative constraint, berarti nanti jumlah oats-nya, wheat-nya, corn-nya itu kan bisa minus kan. Karena kalau misalnya ini kan berarti dia udah minus nih kalau yang ini. Nah, sedangkan itu nggak make sense kan kalau misalnya kita minusin gitu. Jadi kita harus taruh non-negative constraint. Di mana X1, X2, sama X3-nya itu semuanya di atas 0. Jadi nanti cuman yang ini doang gitu. Oke, nah oh ya ini tips aja cepet biar cepet. Jadi kalau misalnya kalian udah dapet ini, itu kan sebenarnya harusnya next step-nya gambar kan. Cuman karena ini kita punya 3X, jadi agak nggak mungkin kalau kita akan gambar gitu. Biasanya sih kalau mau gambar atau biasanya soal UTS itu paling X-nya ada 2. Jadi misalnya number of oats sama number of wheat kayak gitu. Kalau constraint dia memang bisa banyak. Ini kan constraint ada 3 karena constraint itu nanti satu constraint satu garis. Cuma kalau misalnya kayak gini kan X-nya ada 3, jadi nggak mungkin kita bakal gambar X-nya 3 gitu. Jadi ini emang soalnya tuh khusus dibikin buat di Excel. Kalau misalnya ini ada tips cepetnya. Jadi kalau misalnya objective function itu kan tadi cuma dibagi minimize atau maximize model. Nah, kalau misalnya nanti minimize, kalau minimize itu nanti gambarnya, sebentar. Nah, kalau minimize itu pasti constraint-nya itu mostly semua bakal kayak gini. Jadi lebih besar sama dengan. Kalau misalnya maximize itu lebih kecil sama dengan. Itu mostly constraint-nya bakal kayak gitu. Kecuali non-negatif ya. Kalau non-negatif itu selalu lebih besar daripada 0. Kalau udah nanti gambarnya itu kan kayak gini nih. Ini X1, ini X2 gitu ya. Makanya kalau misalnya ada X3 itu kayak nggak mungkin digambar pakai manual. Kalau misalnya minimize, misalnya ini gambar constraint-nya, garis constraint-nya, minimize itu berarti dia ada di atas.
Kalau misalnya maximize, nanti gambarnya itu selalu di bawahnya. Gitu. Itu daerah yang di arsirnya. Oke, kalau misalnya udah, itu kita bakal coba ngitung pakai Excel. Nah, pertama itu sebenarnya ini semacam template-nya. Jadi ini X1, X2, X3, terus ditulis juga profit per acre-nya. Habis itu nanti di bawahnya itu kita tulis constraints-nya. Constraint-nya itu ada land, labor, sama fertilizer. Untuk masing-masing nanti oats, wheat, sama corn gitu. Ada total use nanti kita bakal masukin rumus sama total available. Total available tuh nanti itu constraint-nya. Jadi berapa sih tadi 120, 200, sama 6.500. Total use itu nanti hasil hitungan ya. Jadi nanti kita masukinnya rumus. Total profit ini terakhirnya sama acres planted itu jadi X1, X2, X3-nya berapa gitu. Nah, itu di soal ini disebutnya acres planted. Tapi untuk soal-soal lain pasti nama-namanya ini beda gitu. Nanti kalian tinggal sesuaiin aja. Yang pertama, itu kita mesti mastiin solvernya tuh ada di sini. Ada di Excel. Jadi, ke analysis tools, terus kalau punya kalian misalnya kayak gini ya, solver add-in-nya tuh belum dicentang, itu dicentang dulu. Nah, nanti dia bakal muncul di sini, kanan. Ini untuk Windows sama untuk Mac disesuaikan aja masing-masing. Pokoknya munculin solvernya di sini. Nah, terus kita isi. Ini tadi profitnya itu kan 500, 600, sama 950. Ini aku sukanya kasih dia dolar atau misalnya rupiah gitu. Kalau di sini kan soalnya dolar ya. Kenapa? Biar kelihatannya bagus aja gitu. Profit kan soalnya uang. Next, itu kita masukin apa yang kita tahu dari soal. Nah, ini aku warnain aja deh. Jadi yang ini itu kita tahu dari soal. Ini nanti kita juga dapat dari soal, dan yang ini juga dari soal. Oke, ini masukin untuk land itu kan tadi 1, 1, sama 1. Ini land-nya itu 120. Terus kalau labor itu 50, 60, 105. Sini 6.500. Nah, ini 1,5. Bisa 1,5 atau 1,5. Kalau di tempatku tuh dia 1,5. Jadi nanti sesuaiin aja sama tempat kalian. Bisa koma, bisa titik. Pokoknya ini desimal gitu. Oke, jadi ini tuh udah given. Ini juga given, given, sama given dari soal. Lalu yang bawah ini, acres planted, itu nanti bakal jadi X1, X2, X3. Nah, ini, yang hijau ini, itu namanya changing variable. Jadi, nanti X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, itu jawabannya ada di sini. Terakhir itu total profit. Nah, ini sekarang aku tandain, ini kita kasih rumus. Ini nanti yang total profit juga kita kasih rumus. Total profit nih jawaban akhirnya, jadi aku kuningin. Nah, ini rumusnya kayak gimana? Kita kasih sum product. Sum product itu sebenarnya dikali-kali terus ditambahin gitu. Jadi ini land-nya itu titik koma sama yang acres planted. Nah, ini abaiin aja, dia emang disetting udah ganti acres planted. Cuma maksudnya harusnya K9 sampai M9 titik koma K14 sampai M14 kayak biasa aja. Ini juga sama, berarti nanti sum product lagi sebenarnya ini bisa ditarik sih.
Ditarik, tapi make sure kalian tahan K14-nya itu dikasih dolar. Jadi K14 sampai M14-nya itu dikasih dolar. Nah, ini berarti K9, K10 sama K11. Itu berarti kita akan kali. Kalau misalnya kita nggak mau pakai sum product, bisa juga sebenarnya berarti ini dikali ini dikali ini, tambah ini dikali ini. Gitu, jadi satu-satu. Kalau misalnya nggak pakai sum product. Ini kali ini. Pada intinya sama aja. Nah, terakhir itu total profit juga ada rumusnya. Rumus total profit itu sum product lagi. Ini dikaliin sama ininya. X1, X2, X3-nya. Nah, udah kayak gini. Jadi rumusnya ada 2. Nah, si rumusnya itu nanti kita bakal masukin ke solver. Nih, sebentar ya, kita delete dulu. Tadi solver itu ada di analysis tools. Kalau misalnya punya kalian belum dicentang, berarti pilih yang solver add in. Nanti dia bakal muncul di sini. Terus kayak gini. Nah, nanti disesuaikan aja Mac sama Windows-nya kayak gimana cara munculin solvernya. Nah, kalau kayak gini, pertama kita mulai dari objektif. Objektifnya itu berarti yang ini. Satu sel ini doang. Nah, yang total profit. Terus maximize kan, karena kita mau maximize by changing variable. Changing variable yang ini. X1, X2, X3-nya nanti berapa sih jawabannya. Terus kalau constraint-nya itu tinggal yang ini, itu lebih kecil daripada yang ini. Nah, jadi kalau misalnya yang total use ini, itu kan berarti kalau dari persamaan, itu nih, kalau yang total use tadi kan rumusnya karena sum product, berarti 50x1, 60x2, 105x3 itu persamaan itu tuh ada di total use ini gitu. Lebih kecil daripada 6.500. Nah, lebih kecil daripada 6.500 itu ada di dalam solvernya sini, lebih kecil dari 6.500. Kalau udah, make sure kalian centang make unconstrained variables non-negative, itu dicentang. Terus, jadi nanti nggak usah nambahin manual non-negative constraint ya, pokoknya dicentang aja. Terus pilih juga yang simplex. Nah, ini oke aja. Oke, ini jawabannya. Jadi jawabannya itu total profitnya nanti bakal 64.000. Terus X1-nya berapa? Nah, acres planted-nya itu 80. Oats-nya itu 80, wheat-nya itu 40, sama corn-nya itu 0. Gitu.